Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia dalam rangka mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak diperkenankan bagi mereka untuk kemudian menyekutukan Allah, memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan agar mereka beribadah dengan cara mengikhlaskan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada ilaha wahida, kepada sesembahan yang satu, kepada ilah yang satu. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak samar bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini poin pertama, untuk kita bisa berbahagia, entah itu ketika kita di dunia, terlebih lagi ketika nanti kita meninggal dunia, entah itu di alam kubur ataupun di alam akhirat. Sehingga masing-masing kita berupaya untuk mempertahankan diri agar peribadatan yang kita lakukan dari semua jenis ibadah yang ada, qaulan, entah itu ibadah yang berupa ucapan, wa amalan, ataupun ibadah yang berupa amalan anggota badan kita, entah itu ucapan yang ada di dalam hati berupa niat, berupa perasaan takut dan yang lain sebagainya, entah itu ucapan lisan kita ataupun perbuatan anggota badan kita. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dikarenakan barang siapa yang mereka memberikan peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin bagi dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim
Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah menyatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Man laqiya, barang siapa yang dia berjumpa Allah dengan Allah, dia berjumpa dengan Allah, maksudnya adalah dia meninggal dunia. Sama dengan man mata, barang siapa yang mati. Barang siapa yang dia meninggal dunia, mati untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan la yusyriku bihi syai'a. Dia tidak berbuat mensekutukan Allah. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Tidak berbuat syirik itu maksudnya dia beribadahnya hanya untuk Allah saja. Ketika sholat, dia sholatnya hanya untuk Allah, bukan untuk tetangganya. Ketika sholat, dia sholatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk imam masjidnya. Ketika dia sholatnya tidak diperuntukkan untuk teman-temannya. Dia sholat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Orang-orang yang seperti ini tidak menyekutukan Allah di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meninggal dunia, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan seperti ini adalah Rasulullah, bukan saya. Saya nggak tahu apa-apa ya tentang seseorang masuk surga atau masuk neraka, kecuali dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memastikan bahwa orang yang seperti ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu, dan barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia, yusyriku bihi syai'a, kemudian dia berbuat syirik. Ketika dia berdoa, berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya kepada penunggu pohon yang di belakang sana misalkan. Kepada jin. Dia berdoa kepada jin. Wahai jin, tolong selamatkan saya, misalkan. Wahai penunggu gunung ini, tolong berikan rezeki pada saya, misalkan. Ini namanya dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berdoa mati ini orang ini, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan ini sangat membahayakan diri kita masing-masing. Dan yang namanya tauhid akan sangat membahayakan diri kita masing-masing. Ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatanlah yang akan kita raih. Sedangkan ketika kita masuk ke dalam neraka Allah wal iyadu billah, maka kesengsaraan yang akan kita raih. Coba dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ayat yang menyebutkan bahwasanya minumannya penduduk neraka itu adalah darah dan nanah. Ini Al-Qur'an yang menyebutkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman demikian.
makanannya berupa cairan timah yang dipanaskan. Cairan timah kalau menempel di kulit kita yang di luar sini saja, itu sudah kita harus ke rumah sakit untuk mengobatinya. Itu saja cairan timah yang ada di dunia, yang padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang namanya panas di neraka itu berpuluh ribu kali lipat daripada panasnya yang ada di dunia. Kemudian ditelankan di mulutnya orang-orang yang ada di neraka. Dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu juga usus-usus itu terurai, rusak berantakan. Kemudian nanti dibetulkan kembali, diminumi kembali, rusak kembali. Ini namanya adzabun nar, siksanya orang-orang yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab mereka itu akan tersiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni ayyushrika bihi, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni. Dalam artian orang-orang yang berbuat kesyirikan dan dia mati di atas kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesyirikannya, kemudian dia meninggal dunia, maka ayat ini diberikan kepada orang tersebut. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa sebesar apapun dosanya selain dosa kesyirikan. Penzina, pemabuk, pencuri, pembunuh, ini namanya minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Tapi selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dia. Walaupun dia mati dalam keadaan belum bertobat dari zinanya, belum bertobat dari pencuriannya, belum bertobat dari pembunuhannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sampai sudah cukup siksanya. Dia akan dientas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada orang yang memberi syafaat kepada dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang-orang kafir, walaupun dia bukan penzina, orang kafir yang sangat baik dengan orang lain, tapi dia menyembahnya kepada selain Allah, dia menyembah kepada Yesus, dia menyembah kepada patung-patung yang ada, dia menyembah kepada kuburan-kuburan yang ada, maka mereka-mereka ini walaupun orangnya baik, gak pernah zina, gak pernah mencuri, gak pernah bohong, tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan dosa-dosa yang dipandang oleh manusia ini adalah dosa-dosa yang sangat hina, dia nggak pernah melakukan seperti itu, tapi dia menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia di neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mereka di neraka selama-lamanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertahankan tauhid kita. Pertahankan peribadatan kita, hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kita untuk Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
juga menyatakan, memberikan ancaman kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi dakhalan nar. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa yad'u, dalam keadaan dia berdoa, min dunillah, kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah. Selain Allah itu ya siapa saja, entah itu malaikat, itu selain Allah. Ada orang berdoa kepada malaikat misalkan, habis sholat kemudian dia, wahai Jibril, berilah rezeki saya itu banyak. Berdoanya kepada Jibril. Siapa Jibril? Malaikat. Wahai Mikail misalkan, wahai Ridwan misalkan, atau yang lainnya dari nama-nama malaikat yang kita kenal. Itu namanya dia berdoa kepada selain Allah. Terancam dengan hadis ini. Man mata wa huwa yad'u min dunillah. Barang siapa yang dia mati dan dalam keadaan dia itu sebagai orang yang berdoanya kepada selain Allah, nidan, ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Nabi Muhammad misalkan, ya Nabi Muhammad, saya mau menikah, tolong jagalah pernikahan kami, misalkan, contoh. Dia menyebut Nabi Muhammad, dia tidak menyatakan ya Allah, begitu, tidak. Maka ini namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad tidak akan ridho terhadap perbuatan yang seperti ini. Tidak kemudian Rasulullah akan bangga, oh saya bangga umat saya pada berdoa kepada saya. Tidak. Karena beliau pernah menyatakan, wa ana abdullah, saya itu hambanya Allah, bukan Allah. Wa rasuluhu, dan saya ini hanya utusannya Allah. Saya ini hanya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian beribadah kepadaku. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan mengagung-agungkan aku sebagaimana pengagungannya orang-orang Nasrani terhadap Isa ibn Maryam. Ini Rasulullah mencegah kepada para sahabatnya. Ketika pada saat itu para sahabat kepengin menghormati Rasulullah dengan penghormatan yang berlebihan, maka Rasulullah larang, jangan kalian menghormatiku sebagaimana penghormatannya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Ini perbuatan yang membahayakan, akan bisa merusak tauhidnya kalian. Ini Rasulullah nggak suka. Jadi jangan dikira ketika orang-orang yang suka berdoanya kepada Nabi, kemudian mereka justru yang akan diberi syafaat. Tidak, salah. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah akan memberikan syafaat itu ketika diberi izin oleh Allah. Oh ya, fulan diberi syafaat. Wahai Muhammad, si fulan yang diberi syafaat untuk masuk surga. Itu setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ada orang berdoanya harusnya kepada Allah, kemudian berdoanya kepada Nabi Muhammad, kok kemudian dia berharap bahwa dia yang akan diberi syafaat kepada oleh Nabi Muhammad SAW, ini berarti dia tidak mengetahui hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan. Orang-orang yang seperti ini perlu untuk diselamatkan. Perlu untuk kita dakwai, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah.
Kita jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang tersebut agar mereka kembali beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua ingat kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dari apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Umar ibnul Khattab tidak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Umar bin Khattab marah-marah. Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi telah tiada, maka akan aku penggal. Saking tidak percayanya, saking dekatnya dia dengan Rasulullah, saking sayangnya dia dengan Rasulullah, sehingga tatkala Rasulullah diwafatkan, Umar seakan-akan tidak percaya kalau Rasul itu wafat. Maka Abu Bakarlah yang tampil untuk mengingatkan kepada para sahabat yang lainnya pada saat itu. Maka Abu Bakar menyatakan, man abada Muhammadan fa Muhammadun qad mat. Barang siapa yang menyembahnya kepada Muhammad, maka lihatlah, sungguh Muhammad sekarang telah meninggal dunia. Rasul sudah mati. Wa man abidallaha, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yamut. Innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, senantiasa hidup, la yamut, dan tidak akan pernah meninggal dunia. Tidak akan pernah mati. Maka Abu Bakar pada saat itu mengingatkan kepada para sahabatnya, jangan kalian menyembah kepada Muhammad, karena kalau kalian menyembah kepada Muhammad, lihat, Muhammad sekarang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar mengingatkan, jangan beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang kalau orang-orang yang di bawahnya Rasul, orang-orang soleh, para wali, atau yang lainnya, di bawahnya Rasul, karena kita yakin manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada yang lainnya dari kalangan manusia, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ismail, para anbiya wal mursalin, semuanya tidak ada yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini keyakinan kita. Maka ketika Umar bin Khattab membawa kitab Taurat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah. Wallahi lau anna ahi Musa hayyan baina adhurikum ma wasa'ahu illa tibai, kata Rasulullah. Demi Allah, seandainya saudaraku yang namanya Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kalian, wahai para sahabat, ma wasa'ahu, tidak ada keleluasaan bagi dia untuk mengajarkan ajarannya, illa tibai, kecuali dia harus ikut kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Musa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa yang kita tahu bagaimana keistimewaan Nabi Musa, bagaimana mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa. Tapi ajarannya Nabi Musa tidak boleh diajarkan setelah ada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam, pimpinannya anak turunnya Adam. Beliau adalah khairul bashar, manusia yang paling baiknya. Dan bahkan nanti ketika ada yang namanya syafaatul uzma,
syafaat yang besar, tidak ada yang mampu untuk menghadap kepada Allah, karena waktu itu Allah sangat marah kepada seluruh manusia. Manusia pada waktu itu ingin supaya ada nabi yang datang kepada Allah meminta agar Allah jangan marah seperti marahnya pada hari itu. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, tolong sampaikan kepada Allah supaya Allah jangan marah sebagaimana marahnya Allah pada saat ini. Nabi Adam menyatakan, nafsi, urusan kita sendiri-sendiri, saya tidak sanggup. Akhirnya Nabi Adam menyatakan, coba datang kepada Nuh, karena Nuh adalah Rasul yang pertama, awwalu rasulin, dia adalah Rasul yang pertama. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga menyatakan, nafsi, urusannya sendiri-sendiri, saya nggak sanggup. Coba datang kepada Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ternyata setelah datang kepada Nabi Ibrahim tidak sanggup. Suruh datang kepada Nabi Musa tidak sanggup. Suruh datang kepada Nabi Isa tidak sanggup. Suruh datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menyatakan, ya, inilah tugasku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Mintalah apa yang kamu minta. Silahkan. Kamu minta apa? Berilah syafaat. Atau mintalah syafaat. Pasti akan aku berikan syafaat. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan keinginan daripada umat manusia pada saat itu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau beribadahnya kepada Allah saja. Beliau tidak beribadah kepada yang lain. Lah kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya beribadah kayak Nabi Muhammad. Yaitu beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah ada di antara doa-doa Rasul yang kita hafalkan kemudian di situ ada kalimat yang bukan Robbana atau bukan Allahumma, kemudian doanya adalah ya Jibril, ya Mikail, atau ya Ridwan, atau siapa? Tidak ada. Ketika kita mengajarkan doa kepada anak-anak, bukankah kalian wahai para kiai, wahai para ustadz, ketika kalian mengajarkan doa kepada anak-anak dengan Rabbana, Rabbi firli, Allahumma, bukankah demikian? Kenapa kok kemudian kalian berdoa kepada para wali, orang-orang yang telah meninggal dunia? Kenapa? Dalam keadaan doa yang diajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adakah doa yang diajarkan oleh Nabi kemudian ya wali Allah? Tidak ada. Doa dengan menyatakan ya wali Allah, wahai walinya Allah, tidak ada. Doa itu dengan Allahumma, ya Allah. Dengan Rabbana, Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampuni aku. Sehingga merupakan kesyirikan kalau ada orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang telah kita baca tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri daripada pertemuan kita akan kita sampaikan bagaimana bimbingan dari ulama kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, untuk kita memperhatikan agar kita menjadi orang-orang yang kokoh
mempertahankan tauhid dan mempertahankan berjalan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau rahimahullah menyatakan man tadabbara ahwalal alami wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man tadabbaro, barang siapa yang mau memperhatikan, mentadabbur itu memperhatikan suasana. Ahwalal alam, keadaan alam. Ya, tadabbur alam. Lihat keadaan alam. Wajada, maka dia akan menemukan kulla solahin, yang namanya semua kebaikan-kebaikan fil ardi, yang ada di muka bumi ini, fasababuhu tauhidullah, sebabnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan. Bisa diperhatikan bagaimana kaumnya Nabi Nuh, kenapa mereka dirusak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka ditenggelamkan, dan kenapa Nabi Nuh diselamatkan di perahunya. Karena Nabi Nuh mentauhidkan Allah dan kaumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Musa dan Fir'aun. Nabi Musa dalam keadaan seorang diri dan diikuti oleh beberapa orang saja, ternyata bisa dengan izin Allah membelah lautan, sehingga lautan itu menjadi jalan untuk menyelamatkan Nabi Musa. Dan Fir'aun, dalam keadaan Fir'aun itu adalah orang yang maha kuat pada saat itu, menurut Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata tidak mampu untuk menyeberangi lautan yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan untuk menenggelamkan mereka. Apa sebabnya mereka dirusak, ditenggelamkan? Sebabnya mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Musa diselamatkan karena mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita, wahai kaum muslimin, kalau kepengin negeri kita ini selamat, negara kita ini selamat, daerah kita ini selamat, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian berdoanya atau beribadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Didik generasi kita untuk mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu rasulihi, dan di antara sebab bumi ini semuanya akan dipenuhi kebaikan tatkala mereka mengikuti atau mentaati sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnahnya Rasulullah banyak dilanggar, banyak diterjang, banyak ditinggalkan, sunnah di sini maksudnya amalan-amalannya Rasulullah, bukan berarti sunnah yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah praktek cara, tata cara kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah baik dengan tetangganya. Kalau kita tidak baik dengan tetangganya, kita akan rusak. Akan rusak. Entah itu rusaknya dengan orang lain yang akhirnya menjauhi kita, atau akhirnya orang yang kita bekerja padanya, dia sudah nggak mau lagi untuk menerima kita untuk bekerja karena kita terkenal jelek dengan tetangga-tetangga kita atau yang lainnya. Itu karena pelanggaran terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau yang lainnya. Sehingga kebaikan itu tatkala kita mentauhidkan Allah dan tatkala kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kulla syarrin, dan kita akan mendapati setiap yang namanya kerusakan, syarr, fil alam, di alam ini, wa fitnatin,
dan fitnah-fitnah, wabalain, dan yang namanya bala, yang namanya bencana-bencana, waqahtin, dan yang namanya paceklik, watasliti aduwin, dan dikuasainya kita oleh musuh-musuh kita dari kalangan orang-orang kafir, wa ghairi dzalika, dan yang selain dari itu, fasababuhu, sebabnya adalah mukhalafatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena kita banyak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa da'watu ila ghairillah, dan kita berdakwah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan sebab kita akan mendapatkan bencana-bencana di muka bumi ini. Wa man tadabbara hada haqqat tadabburi. Kalau ini mau diperhatikan oleh orang-orang yang betul-betul dia mau memperhatikan hal tersebut. Ini akan terjadi pada diri pribadi atau akan terjadi pada masyarakat. Ingat baik-baik. Jadi kita kepengin lingkungannya baik, tauhid tanamkan pada diri kita, ajarkan kepada yang lain. Kita taat kepada Rasul, ajarkan kepada yang lain. Dua ini saja sudah. Ya. Dua ini saja. Mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi sebab alam yang kita huni ini akan dipenuhi dengan yang namanya kebaikan-kebaikan, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita meninggal dunia, diselamatkan dari yang namanya azab kubur dan diselamatkan pula dari yang namanya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini cukup. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat-niat kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata ini dalam rangka mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua untuk mempelajari agamanya dalam rangka menyelamatkan diri kita masing-masing dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.